Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki beberapa jenis tanaman hias ya. Dan di sini saya tidak bakalan membahas tentang terasnya, namun saya bakalan membahas tanaman-tanaman hias yang berada di luar ini ya, luar ini. Karena secara kebetulan ini rumahnya menghadap ke arah utara, dan pada bagian sampingnya di sini sama sekali tidak ada bangunan ataupun naungan-naungan tanaman-tanaman yang besar ya. Untuk tanaman-tanaman hiasnya ini berarti secara otomatis untuk tanaman-tanaman yang berada di sini ya, yang berada di sini, ini ketika panas dan hujan dalam keseharian ini terkena karena sama sekali tidak ada naungan-naungan tanaman-tanaman yang berukuran besar. Seperti di sini ada tanaman hias, ini pilea, jenis pilea ya. Kemudian juga ada pakis semut. Kemudian juga ada tanaman hias keladi wayang. Dan juga ada tanaman hias aglonema bigloy. Dan juga ada tanaman hias, ada begonia lilin pink dan beberapa jenis tanaman hias lainnya. Apakah dengan keadaan di luar rumah ya, keadaannya yang di luar rumah dan tanpa adanya naungan, apakah ada dampak terhadap tanaman-tanaman tersebut? Saya bakalan ngecek ya pada bagian tanaman-tanaman tersebut dengan perubahan bagian daunnya ataupun pada bagian batang tanaman tersebut. Di sini saya akan memulainya pada bagian tanaman hias aglonema ini. Untuk jenis tanaman hias aglonema ini, untuk pertumbuhannya ini tetap bagus ya, tetap bagus. Namun pada bagian daunnya ini mengalami warna yang kusam ya, warna yang kusam yang seharusnya pada bagian daun ini agak muda, ini seharusnya masih memiliki warna yang hijau yang segar. Namun karena keberadaannya berada di luar, maka warna daunnya ini menjadi seperti ini, menjadi kusam. Dan juga ini ada tanaman hias begonia lilin ya. Ini sama sekali tidak ada perubahan pada tanaman tersebut. Keadaannya masih sangat utuh dan tetap segar. Seperti ini ya. Dan kemudian pada tanaman hias keladi wayang, di sini untuk warna daunnya ini sangat bagus sekali. Karena memang untuk mendapatkan tanaman hias keladi wayang berdaun warna cantik seperti ini, warna ngejreng seperti ini matahari memang sangat berpengaruh terhadap warna daun dari tanaman hias keladi wayang ini. Dan tanaman keladi ini juga sangat aman ya ketika terkena cahaya matahari secara terus-menerus, secara full. Karena pada bagian daun tanaman hias keladi wayang ini memiliki lapisan lilin yang aman sekali terhadap cahaya matahari seperti ini. Namun memang masalahnya ketika terkena panas dan hujan, yang ada pada bagian daunnya seperti ini, gosong ketika terkena panas dan mulai agak membusuk seperti ini karena terkena air hujan. Dan untuk media tanam terhadap tanaman-tanaman hias ini ya, ini hanya menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Untuk pertumbuhan tanaman-tanamannya itu bagus, namun memang ada perubahan-perubahan terhadap daunnya ya, pastinya. Seperti ini juga pada daun tanaman hias aglonema bigloy ini juga mengalami hal yang serupa seperti tanaman hias keladi ya. Selain memang memiliki warna daun yang agak menjadi kusam seperti ini, juga kering dan membusuk seperti ini ya. Memang untuk pertumbuhan pada tanaman di sini ini benar-benar sangat subur sekali, sangat bagus sekali. Warna-warna untuk keladi wayangnya juga sangat bagus. Namun memang ya, untuk penempatan terhadap tanaman-tanaman hias daun ya, itu sangat berpengaruh terhadap keutuhan pada daun tanaman tersebut. Seperti ini juga.
Dan alangkah baiknya ya ketika ataupun agar tanaman begonia, aglonema ataupun keladi ketika sudah terlihat mulai ada sarang laba-laba ya, ada laba-laba seperti ini alangkah baiknya dibuang ya, karena ini juga bisa sekali menimbulkan ulat pada daun tersebut ya, bersarang di situ dan berkemungkinan sekali untuk memunculkan ulat. Dan di sini saya juga bakalan mereview satu tanaman ini ya, kala lili. Bagaimana tanaman hias kala lili ini agar bisa tumbuh dan berbunga. Yang pastinya untuk penempatan tanaman hias kala lili ini memang benar-benar di tempat yang teduh, tidak begitu terkena cahaya matahari, agar cepat berbunga. Karena ketika berada di daerah yang luar dengan intensitas cahaya itu terlalu berlebihan, maka tidak bakalan keluar ya. Namun ketika tanaman ini berada di halaman luar rumah dan di daerah yang benar-benar dingin ataupun pegunungan, ini bisa berbunga dengan sangat cantik. Dan hampir semua daun-daunnya, karena secara kebetulan di daerah ini ya, di Wonosobo, untuk daerahnya itu sekarang ini sedang mengalami masa ketika hujan itu besar dan juga panas, sehingga dampak daun-daunnya ini akan seperti ini ya. Dan sebenarnya untuk media tanam ya, media tanam yang digunakan untuk tanaman hias keladi, ada kala lili, begonia, juga ada aglonema, itu penggunaan media tanamnya itu sama, yaitu hanya menggunakan media tanam tanah dan juga sedikit dengan pupuk kandang, karena ini sama semua. Memang untuk media tanam andalan orang desa ya, karena memang media-media tersebut itu mudah didapatkan, sehingga mereka tidak repot ya ketika memiliki tanaman hias yang kemudian mereka untuk menanamnya ya, penggunaan media tersebut tidak harus beli juga. Yang berarti pada intinya ya, ketika tanaman hias itu berada di daerah yang area luar tanpa adanya naungan, itu pertumbuhannya tetap sama ya, namun yang berdampak sangat buruk itu hanya terletak pada bagian daun dari tanaman hias tersebut. Dan demikian review dari Kembang Desa, dampak dari tanaman hias, tanaman-tanaman yang memang seharusnya berada di daerah yang agak teduh ya, agak teduh. Ketika ditaruh pada bagian luar rumah ataupun luar halaman tanpa adanya naungan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.